latihan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bermain bersama anak usia dini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Geta Yunifarida, biasa dipanggil Geta. Saya seorang pendidik di sebuah lembaga kelompok bermain. Baiklah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu memahami tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini. Menurut Early Childhood Care Nutrition and Education, stimulasi dengan kegiatan bermain adalah salah satu pilar utama dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal di samping gizi dan kesehatan. Pelatihan tentang materi ini diharapkan Bapak Ibu mampu memahami prinsip pendidikan anak usia dini serta kegiatan bermain yang sesuai untuk merangsang 6 aspek perkembangannya. Indikator keberhasilan dari penyampaian materi ini adalah Bapak Ibu memahami tentang prinsip pembelajaran ini dan bisa berbagi kepada orang tua tentang 10 prinsip pembelajaran anak usia dini sesuai usia, tahap, dan aspek perkembangan yang akan dicapai. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, Bapak Ibu tentunya sudah mempersiapkan dokumen STPPA-nya, berbagai kartu bergambar atau flip chart-nya, alat tulis seperti spidol, duplek, kertas tempel, dan sebagainya. Itu dipakai untuk latihan merencanakan aktivitas bermain anak usia dini. Baiklah, kali ini kita akan membahas topik tentang prinsip pendidikan anak usia dini dan prinsip bermain. Mengapa kita perlu memahami prinsip pendidikan dan prinsip bermain bersama anak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, usia 0-6 tahun adalah masa emas, di mana kita bisa memberikan stimulasi apapun itu secara optimal kepada mereka, baik itu pendidikan karakter dan sebagainya. Asupan dan stimulasi yang sesuai bermain adalah sarana yang tepat di mana anak belajar serta merangsang 6 aspek perkembangannya. Dengan memahami prinsip pembelajaran atau pendidikan dan prinsip bermain, diharapkan Bapak Ibu dan orang tua dapat menjadikan aktivitas bermain sehari-hari untuk perkembangan optimal sesuai dengan usianya. Lalu, apa sih itu bermain? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, betul, bermain itu adalah kegiatan sukarela yang membiarkan kebebasan bertindak, pengalihan, dan rutinitas dan dunia imajiner yang dikuasai. Berbagai strategi pembelajaran dapat dilakukan tanpa mengesampingkan tahapan dan tumbuh kembang anak. Nah, sekarang 10 prinsip pembelajaran PAUD. Tentunya Bapak Ibu sudah memahami betul tentang ini. Apa itu 10 prinsip pembelajaran? Ya, betul. Pertama, belajar melalui bermain. Karena bermain adalah dunia anak-anak. Kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Keempat, tentu saja berpusat pada anak. Kelima, pembelajarannya adalah pembelajaran aktif. Keenam, pengembangan nilai karakter. Ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Kesembilan, pembelajarannya secara demokratis tanpa paksaan tentunya.
Dan terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Jadi ditekankan ya Bapak Ibu tentang prinsip-prinsip pembelajaran ini kepada orang tua nanti. Setelah mengetahui prinsip pembelajaran PAUD selanjutnya, yaitu aspek lingkungan dan stimulasinya. Sebenarnya bagaimanakah cara anak belajar? Bapak Ibu pasti memahami. Ya, betul. 1. Anak belajar itu secara bertahap. Belajar pada anak terjadi selaras dengan tahapan usia dan terjadi sebagai satu kesatuan yang berkelanjutan secara simultan. Kedua, berpikir anak itu berpikir khas. Cara berpikir mereka tidak sama dengan orang dewasa. Anak berpikir secara konkret, berpikir dari apa yang dilakukannya dan apa yang berdasarkan imajinasinya. Ketiga, anak belajar dengan berbagai cara. Anak menyerap informasi melalui pengalaman yang diserap melalui panca inderanya, baik melalui melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Keempat, anak mendapatkan pengetahuan melalui pengalamannya. Anak mendapatkan pengetahuan atau belajar melalui berbagai pengalaman dengan objek, orang, dan kegiatan yang berada di sekitar mereka. Kelima, anak belajar satu sama lain. Anak belajar melalui teman, melalui lingkungan sosialnya. Mereka melakukan belajar melalui peniruan perilaku. Jadi diharapkan Bapak Ibu menyampaikan kepada orang tua bahwa perilaku baik itu penting, karena anak-anak pasti akan meniru apa yang ada di sekitarnya. Keenam, anak tentunya belajar melalui bermain. Dengan bermain, membantu mengembangkan berbagai potensi anak. Melalui bermain, fungsi perkembangan anak menjadi optimal. Tidak baik perkembangan nilai agama, sosial, moral, motorik, kognitif, bahasa, dan seninya. Lalu, apa sih ciri-ciri bermain? Iya, betul. Atas dasar sukarela tanpa paksaan. Selalu menyenangkan, mengasyikkan, dan menggairahkan. Lebih mementingkan proses daripada hasil atau tujuan. Partisipasi aktif, baik itu secara fisik maupun psikis. Bebas dilakukan oleh anak, bebas membuat aturan sendiri, dan mewujudkan fantasinya. Keenam, makna dan kesenangan bermain selanjutnya ditentukan anak sebagai pelaku. Nah, ini tips-tips yang bisa dibagikan kepada orang tua ya Bapak Ibu. Bagaimana tips bermain bersama anak usia dini? Yaitu pertama, luangkan waktu yang cukup. Jadi jangan sambil dengan bermain gadget atau kerjaan yang lainnya. Kedua, curahkan kasih sayang dan perhatian. Ketiga, tunjukkan kesenangan saat bermain. Jadi jangan ogah-ogahan ya Bapak Ibu. Keempat, memanfaatkan benda-benda di sekitar sebagai alat permainan. Dan terakhir, menjaga kebersihan dan keamanan alat serta lingkungan mainnya. Itu penting ya Bapak Ibu. Anak-anak harus dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Ada 3 jenis bermain. Ada yang tahu? Pasti Bapak Ibu sudah paham tentang ini. Yaitu pertama, sensori motor atau fungsional. Kedua, main peran atau simbolik. Dan terakhir, main pembangunan. Itu akan dengan pengalaman-pengalaman itu, anak-anak aspek perkembangannya akan potensinya juga berkembang. Dan yang enggak kalah penting lagi yaitu pijakan bermain. Dengan adanya pijakan bermain menanamkan penguasaan diri dan kemandirian anak. Pijakan-pijakan apa sih yang
ada pijakan pengalaman bermain itu ada berapa? Ya, ada 4, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan pengalaman sebelum bermain, pijakan pengalaman saat bermain, dan terakhir pijakan pengalaman setelah main. Kenapa pijakan bermain itu sangat penting? Bagi pendidik mudah dalam merancang dan melaksanakan kegiatan main yang bermutu tentunya buat anak-anak dan mudah mengelola peserta didik. Bagi anak-anak, stimulasi seluruh aspek perkembangan bisa tercapai. Juga mendapat pemahaman tentang arti yang akan dikerjakan, tentang apa-apa saja yang dikerjakan. Belajar cara berpikir teratur dan sistematis, lalu juga meningkatkan kemandirian dan kemampuan penguasaan diri. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu, yang perlu disampaikan kepada orang tua, panduan proses untuk orang tua. Setelah Bapak Ibu memaparkan tentang materi ini, diharapkan orang tua juga mengenal tentang 10 prinsip pembelajaran anak usia dini, aspek lingkungan dan stimulasinya, proses pendidikan anak usia dini, ciri bermain, dan tips bersama anak usia dini. Jadi, Bapak Ibu, materi ini diharapkan bisa dipahami dan dipraktekkan kepada orang tua. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya dengan orang tua, bagaimana merancang aktivitas bermain bersama anak yang menyenangkan tanpa paksaan dan menggairahkan buat mereka. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.